Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Nah, oke, kali ini aku masih bakal jelasin course tentang genre of text dan kita udah sampai di lesson yang keempat, which means kita bakalan nerangin tentang yang namanya narrative text. Nah, jadi di lesson keempat ini kita bakalan bahas sebuah genre teks yang baru. And FYI, di 3 lesson sebelumnya kita udah ngebahas tentang recount, procedure, and descriptive text. Jadi buat kalian yang ketinggalan, kalian boleh langsung lihat di video-video lesson aku sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Nah, oke, sekarang kita masuk aja ke lesson tentang narrative text. Narrative text. Kalian pasti udah sering banget dengar istilah ini. Ya gak selama sekolah, selama di SMA. Karena narrative text ini biasanya hal yang pasti dipelajari untuk bahasa Inggris tingkat SMA. Nah, narrative text itu apa sih yang kayak gimana? Nah, coba aku mau nanyaan dulu nih. Kira-kira kalau kamu dengar narrative text, satu kata atau apa sih yang kamu ingat di pikiran kamu ketika kamu dengar kata narrative text? Kalau aku sih pasti ingatnya Cinderella. Nah, ada apa dengan narrative and Cinderella? Langsung aja kita cari tahu tentang apa sih narrative text itu. So, what is narrative text? Nah, basically, narrative text atau teks narasi itu adalah salah satu jenis teks yang isinya itu berisi cerita imajinatif dan atau dongeng. Jadi cerita imajinatif ini yang kayak gimana? Yang fiction, yang kelihatannya nggak nyata, yang hayalan. Nah, itu adalah cerita imajinatif. Jadi yang hayalan, yang nggak terjadi di dunia nyata gitu ya. Imajinasi doang. Nah, sesuai namanya itu namanya cerita imajinatif. Dan bisa juga dongeng atau fairy tale. Nah, ini dikategorikan ke dalam narrative text atau teks narasi. Nah, udah tahu ya, jadi naratif teks itu adalah teks-teks yang sifatnya itu kayak hayalan, kayak imajinasi, kayak apa ya, nggak nyata gitu. Nah, itu adalah narrative text. Nah, tujuan. Sekarang kita bakal ngebahas tentang tujuan atau purpose of narrative text. Buat apa sih gunanya ada teks naratif itu? Okay, so actually naratif ini punya tujuan yaitu untuk menghibur pembacanya, to amuse or to entertain their readers. Jadi untuk menghibur pembacanya itu kita biasanya nulis naratif atau teks narasi. Nah, itu adalah tujuan dari naratif teks. Jadi biasanya to entertain ya, untuk menghibur biasanya kebanyakan dari teks naratif itu. Nah, kita udah bahas tentang purpose, kemudian kita masuk ke generic structure atau struktur dalam teks naratif ini kayak gimana aja. Oke, kalian pasti udah familiar sama beberapa istilah yang ada di sini. Orientation, reorientation. Yap, ini bukan deja vu karena kalian udah pernah belajar ini di materi tentang recount. Recount. Jadi sebenarnya recount and narrative itu ya beda-beda tipis, kayak beda tapi mirip gitu. Nah, kayak gimana sih bedanya dan apa aja miripnya? Nanti bakalan aku bahas di akhir. Tapi sekarang aku mau kasih tahu dulu generic structure dari sebuah narrative text. Yang pertama itu ada orientation, yang kedua itu ada complication, yang ketiga itu ada resolution, dan yang keempat ada reorientation atau coda. Oke, kita bahas satu-satu, kita ulik satu-satu dari mulai yang orientation. Orientation. Apa sih orientation ini? Ini sama kok, masih sama kayak yang ada di recount. Jadi kalau kalian udah belajar di recount tentang orientation ya pasti tahu dong ini. Jadi orientation itu adalah sama kayak di recount, ini bagian pembukanya, openingnya. Nah, bagian pembuka dari naratif teks yang biasanya tuh isinya berupa penjelasan akan cerita itu gitu. Setting, penjelasan tempat dan waktu, dan orientation juga memperkenalkan karakter-karakter yang ada atau yang terlibat dalam cerita. Jadi orientation ini basically ya kenalan-kenalan doang lah. Jadi kayak bagian pembuka gitu. Bagian pembuka ya pasti ngejelasin
Tentang apa, siapa aja, di mana, kapan. Nah, itu biasanya ada di orientation. Oke, kita move ke bagian complication. Nah, complication ini adalah bagian yang menceritakan awal terjadinya masalah dalam cerita yang selanjutnya mengarah pada konflik. Nah, ini yang beda dari naratif. Kalau dari recount ya. Kalau recount punya ini, tapi naratif enggak punya ini. Enggak ada complication di naratif. Di recount, sorry. Jadi, complication itu cuma ada di naratif. Nah, jadi di sini udah mulai ada kayak pengenalan konflik dan udah mulai masuk ke konflik. Jadi satu hal yang unik dan membedakan recount, salah satunya ya, sama naratif itu adalah ini. Kalau recount itu biasanya jarang ada konflik, kayak cuman event. Walaupun halnya nggak seneng, tapi itu masuknya bukan konflik. Misalkan kamu nyeritain pengalaman kamu kehilangan handphone kamu misalkan. Itu kan sebenarnya konflik ya, tapi itu bukan konflik, itu masuknya ke event doang gitu. Jadi mau ceritanya sedih, mau ceritanya seneng, itu emang nggak ada konflik gitu. Nah, tapi kalau di naratif ini ada complication. Di complication ini biasanya nyeritain tentang konflik. Nah, oke. Itu udah ya, complication itu jadi menceritakan awal mulanya masalah dan kemudian konflik yang terjadi gitu. Nah, kemudian pindah setelah dari complication kita ke resolution. Nah, resolution ini adalah bagian penyelesaian cerita. Jadi, gimana sih si karakter itu menghadapi konflik tersebut? Apakah dia bisa menghadapinya atau dia gagal? Nah, apakah ceritanya berakhir happy ending or sad ending? Nah, itu adalah bagian dari resolution. Jadi, penyelesaian cerita, mau happy ending, mau sad ending, itu adalah resolution. Jadi, setelah ada konflik, nanti kan pasti ada penyelesaian cerita. Nah, dan itu tergantung dari ceritanya sendiri, apakah itu happy ending atau enggak. Nah, setelah itu kita masuk ke reorientation. Nah, kenapa aku taruh bintang di sini? Ini adalah sinyal bahwa sebenarnya ini tuh sifatnya opsional. Jadi walaupun nggak ada, dan rata-rata kalau zaman sekarang naratif itu jarang ada ya, kayak coda atau reorientation ini, karena biasanya di bagian ini tuh ditulisin kayak akhir dari cerita yang biasanya tuh merupakan nilai moral atau moral value dari cerita. Karena biasanya sekarang ini udah mulai pembaca itu menginfer sendiri. Jadi setelah baca, oh moral story-nya nggak perlu ditulisin pun udah tahu gitu. Karena tersirat, nggak kayak gitulah. Jadi reorientation ini bisa masuk ke optional. Karena kalaupun nggak ada ini ya nggak apa-apa gitu. Tapi 3 elemen ini adalah hal yang penting. Orientation, complication, and resolution. Kalau di naratif, kita kenalnya orientation, event, dan reorientation. Tapi kalau di sini beda. Oke, itu dia generic structures dari narrative text. Sekarang kita masuk ke language features. Ada apa aja sih language features atau fitur-fitur kebahasaan dalam narrative text? Oke, yang pertama itu ada simple past tense. Pasti ya simple past tense, sama kayak recount, sebuah narrative text juga menggunakan simple past tense karena itu menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi pakai simple past tense. Kemudian pakai juga adverbial phrase untuk menyatakan tempat, untuk menyatakan waktu, untuk menyatakan keadaan, itu biasanya pakai adverbial phrase. Ada juga adjective, ada juga action verb karena banyak actionnya yang ada dalam cerita narasi itu. Dan kemudian ini tuh specific noun to signal the character. Jadi kalau misalkan descriptive text, procedure text, itu ada nggak noun-nya? Atau maksudnya si specific noun-nya ada nggak? Enggak ya biasanya. Nah kalau di sini tuh ada specific noun. Di sini adalah karakternya. Misalkan Cinderella, ya udah Cinderella itu specific noun, pasti ada gitu. Tapi kalau di deskriptif misalkan, iya sih misalkan bisa jadi si objek yang dideskripsiin. Nah tapi kan beda gitu. Kalau di sini tuh untuk menandakan si karakter. Nah kemudian ada juga time conjunction. Time conjunction ini kayak misalkan menghubungkan waktu, kayak yang udah aku bilang di prosedur, bisa kayak next, after that misalkan, dan lain-lain. Dan kemudian biasanya dalam naratif itu banyak direct speech atau
kutipan-kutipan, misalkan Cinderella said that bla 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 kayak gitu. Nah, itu adalah direct speech. Oke, kita masuk ke example. Oh iya, sebelum kita masuk ke example, aku mau kasih lagi tambahan dikit. Bedanya recount sama naratif apa tuh? Bedanya recount dan naratif. Yang pertama itu tadi kan ya. Kalau misalkan recount, itu tuh nggak ada konfliknya. Jadi dari reorientation, event masuknya. Walaupun ceritanya sedih. Tapi kalau si naratif ini ada complication. Nah, terus kalau recount ini nggak, apa ya, imajinatif gitu. Tapi kalau misalkan si naratif ini lebih imajinatif, ceritanya lebih luas, ceritanya kayak gitu. Nah, oke, kita sekarang masuk ke example atau contoh dari naratif teks. Sebenarnya udah banyak ya yang nulis naratif teks. Bahkan kalian juga udah banyak sebenarnya baca naratif teks dari kalian kecil sampai kalian gede. Nah, mungkin kalian familiar sama sebuah naratif teks yang ini. Nah, oke, ini adalah cerita tentang Cinderella ya. Cinderella, kita baca dulu. Once upon a time, there lived a beautiful young girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Nah, ayo coba ini bagian apa ayo? Ada yang tahu gak? Nah, ini adalah orientation. Karena di sini dijelaskan waktunya, once upon a time. Biasanya kalau naratif itu rata-rata emang nggak waktunya tuh nggak pas gitu, nggak nyata karena naratif ya. Jadi once upon a time, kayak dahulu kala di suatu desa, misalkan, nah itu ciri-ciri dari naratif. Biasanya pakai once upon a time, back then, dan lain-lain. Nah, there lived a beautiful young girl. Nah, di sini mulai pengenalan karakter. She lived with her stepmother and stepsisters. Nah, ini juga pengenalan karakter. Jadi, ini adalah part of orientation. Sebenarnya kalian bisa baca juga ya di sini. Unfortunately, they treated Cinderella very bad. Jadi ini adalah masih ke orientation juga, ngejelasin gimana sih si Cinderella itu keadaan hidupnya, tinggalnya di mana, kapan hidupnya, dan kayak gimana. Itu adalah bagian dari orientation. Nah, selanjutnya ini ada mulai ke menyerempet-nyerempet nih ke complication. Aku bakalan skip ya beberapa karena ya as you can see gitu ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini mulai ke complication di bagian ini nih. Jadi they invited by king's sons to attend a party, but Cinderella did not allowed to come to the party. Jadi Cinderella ini nggak dibolehin nih datang ke pestanya. Nah, ini menandakan konfliknya nih. And then Cinderella was sad and she felt so helpless. Sedih banget ya si Cinderella itu. Nah, ini di sini adalah konfliknya. Kemudian a magic happened, a fairy godmother appeared in front of Cinderella. Nah, itu adalah bagian-bagian yang mau nyerempet ke ending gitu, mau nyerempet ke resolution. Nah, di sini resolutionnya dijelasin kalau Cinderella itu got a chance to try the shoes. Jadi after drama yang panjang, and it fit perfectly. Nah, ini adalah bagian dari resolution. Udah selesai beres. Jadi si ceritanya ini bakalan happy ending. Dan ini adalah yang namanya reorientation atau coda. Jadi coda itu biasanya yang kayak gini, menjelaskan dan kayak moral value. Jadi then they were married and live happily ever after. Nah, ini bisa disebut coda atau free orientation. Oke, then segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang narrative text. Next, di lesson berikutnya kita bakal bahas tentang news item text. Oke, kita bertemu lagi di video lesson berikutnya. See you next time and goodbye.